Bayangin lo bangun besok pagi, HP bunyi bertubi-tubi, notifikasi berita 1, 2, 10. Lo buka layar, mata masih setengah terpejam. Dan lo lihat ini, krisis perbankan meluas, nasabah berbondong-bondong tarik uang, pemerintah imbau tenang. Lo scroll lagi, foto-foto antrian panjang di depan bank, orang-orang panik, ada yang bawa tas besar, ada yang nangis. Lo langsung duduk, jantung lo mulai berdetak lebih kencang. Terus muncul pertanyaan di kepala lo, uang gue masih aman gak ya? Tabungan lo yang terkumpul bertahun-tahun, dana darurat yang lo susah payah kumpulin, uang buat DP rumah, uang buat biaya sekolah anak, semuanya ada di sana, di bank yang sekarang lagi krisis. Kalau itu beneran kejadian besok, hidup lo bakal gimana? Kenalan dulu sama Arman. Arman itu orang biasa, karyawan swasta, gaji UMR plus dikit. Punya istri, 1 anak umur 5 tahun. Tinggal ngekos-ngekosan yang agak mending sambil nabung buat DP rumah. Arman bukan orang yang royal. Dia tipe yang mikir 2 kali sebelum beli kopi 25.000. Dia selalu ingat pesan ibunya. Menabung itu penting, man. Hidup nggak bisa ditebak. Jadi dia nabung, konsisten. Setiap tanggal gajian langsung dipotong otomatis ke rekening tabungan. Udah jalan 3 tahun. Lumayan, terkumpul hampir 100 juta. Buat Arman itu bukan cuma angka. Itu keringat, itu lembur, itu makan siang pakai bekal dari rumah. Itu nahan godaan liburan ke Bali pas teman-teman pada posting foto. Itu rasa aman. Tapi pagi ini Arman gak merasa aman. Arman baca berita sambil sarapan. Istrinya nyiapin nasi goreng, anaknya lagi nonton kartun. Semua normal, tapi hati Arman gak tenang. Beritanya bilang, ada beberapa bank besar yang lagi kesulitan likuiditas. Artinya, mereka lagi susah bayar nasabah yang mau narik uang. Arman langsung teringat bank dia. Bank yang dari dulu dia percaya. Bank yang punya logo gede di mana-mana. Bank yang katanya terpercaya sejak 1950. Tapi, berita ini bilang, bank-bank besar yang kena masalah. Gue harus ngapain, pikir Arman. Dia buka aplikasi M-Banking. Saldo masih ada, masih utuh. 100 juta lebih dikit. Tapi, apa itu berarti aman? Arman ingat cerita bapaknya. Dulu waktu krisis 1998, bapaknya kehilangan hampir semua tabungan. Banknya tutup, negara chaos. Bapaknya cuma bisa pasrah, ngulang dari nol lagi di umur 50 tahun. Jangan sampai kayak bapak gue, gumam Arman pelan. Istrinya lihat, kenapa mas? Nggak apa-apa, cuma gue mau ke bank bentar. Arman sampai di depan kantor cabang banknya jam 8 pagi, belum buka, tapi udah ada 20 orang ngantri. Mereka semua bawa tas, wajahnya sama, tegang, was-was, siaga. Arman ikut ngantri, nggak ngobrol, semua diam. Pas banknya buka, antrian langsung membludak. Satpam kewalahan, teller kelihatan panik meskipun mereka coba senyum. Arman dengerin obrolan di belakangnya. Gue udah tarik setengahnya kemarin, hari ini mau habisin. Gue transfer ke rekening istri, beda bank, takut yang ini kolaps. Lo denger kan, Bank X udah mulai batasin penarikan tunai. Arman merinding. Ini bukan cuma cerita di TV, ini nyata. Orang-orang di sekelilingnya sama-sama panik, dan paniknya menular. Arman akhirnya dapat giliran. Dia minta tarik tunai 50 juta, setengah dari tabungannya. Tellernya diam sebentar, terus senyum paksa. Maaf pak, untuk penarikan di atas 50 juta harus konfirmasi dulu ke 50 juta, bukan 51, pas 50, potong Arman. Teller ngangguk. Baik, tunggu sebentar ya pak. Arman nunggu 10 menit, 20 menit. Hatinya mulai panik lagi. Kenapa lama banget? Pas uangnya keluar, Arman langsung masukin ke tas ransel. Dia keluar dari bank dengan perasaan campur aduk. Lega, tapi nggak sepenuhnya aman. Karena di kepalanya muncul pertanyaan baru. Kalau bank ini beneran tutup besok, 50 juta yang masih di dalam gimana? Di mobil, Arman mikir keras. Dia sadar sesuatu. Bank itu bukan berangkas raksasa yang nyimpen uang kita di ruangan besar kayak film-film heist. Nggak gitu cara kerjanya. Uang yang kita taruh di bank sebenarnya udah dipakai sama bank. Dipinjemin ke orang lain, jadi kredit, jadi KPR, jadi modal usaha. Bank cuma nyimpen sebagian kecil buat jaga-jaga kalau nasabah mau narik. Sistemnya namanya fractional reserve banking. Kedengeran ribet, tapi intinya simple. Bank ngandelin kepercayaan. Mereka percaya nggak semua orang bakal narik uang di waktu yang sana. Tapi, kalau kepercayaan itu hilang, kalau semua orang panik bareng, kayak sekarang, sistem itu ambruk. Arman ngerti sekarang kenapa antrian tadi pagi segitu panjang. Kenapa satpam sampai nambah personil.
Kenapa tellernya stres? Karena bank itu bukan kuat secara fisik. Bank itu kuat karena kita percaya dia kuat. Begitu kepercayaan retak, semuanya retak. Dan yang paling bikin Arman bergidik, gue nggak pernah mikirin ini sebelumnya. Dia naruh hampir semua hartanya di satu tempat, di satu sistem, tanpa pernah nanya, kalau sistemnya guncang, gue punya apa? Arman ingat analogi yang pernah dia dengar dari podcast random. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Simpel banget, tapi bener. Kalau keranjangnya jatuh, semua telur pecah. Habis. Tapi kebanyakan orang, termasuk Arman, ngelakuin itu. Mereka naruh semua telur mereka, uang, masa depan, rasa aman, di satu tempat, di bank. Kenapa? Karena kita diajarin gitu. Dari kecil kita diajarin, nabung di bank itu aman. Kalau punya uang, taruh di bank. Jangan di bawah bantal, ntar dicuri. Jangan di emas, ribet. Taruh aja di bank. Dan itu benar, sampai nggak benar lagi. Arman berhenti di lampu merah. Dia lihat gedung pencakar langit di kejauhan. Megah, tinggi. Kaca-kaca mengkilap kena matahari. Tapi Arman tiba-tiba kepikiran, kalau pondasi gedung itu rapuh, mau setinggi apapun tetap bakal roboh. Bank juga gitu. Mereka bisa punya gedung gede, logo mentereng, iklan di mana-mana, aset triliunan. Tapi kalau pondasinya, yang namanya kepercayaan publik, retak, mereka bisa roboh dalam semalam. Dan yang lo tahu lebih serem, begitu satu bank roboh, yang lain ikutan guncang. Orang panik, media ngegas, semua orang berbondong-bondong narik uang. Itu yang namanya bank run. Dan itu udah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Arman sekarang duduk di taman dekat rumahnya. Uang 50 juta di tas ransel. Dia pegang tas itu erat-erat. Tapi apa dia merasa aman? Enggak. Karena uang tunai juga punya masalah. Bisa dicuri, bisa kebakar, bisa inflasi bikin nilainya turun. Terus gimana? Arman bingung. Dia nanya ke diri sendiri. Aset apa yang paling aman? Dan di sini, Arman nyadar sesuatu. Pertanyaannya salah. Bukan aset apa yang paling aman, tapi seberapa siap gue kalau sistem yang gue andelin tiba-tiba guncang. Karena faktanya, nggak ada aset yang 100% aman. Bank bisa kena krisis. Properti bisa turun harga kalau ekonomi jelek. Bisa disita kalau lo nggak bayar pajak. Emas bisa naik turun harganya. Bisa dicuri. Uang tunai, inflasi bisa bikin nilainya hilang. Bahkan investasi yang orang bilang paling aman sekalipun tetap ada risikonya. Jadi bukan soal aset, ini soal sistem. Arman boleh ngerti. Selama ini dia ngejar rasa aman dengan cara numpang ke sistem lain. Sistem perbankan, sistem finansial, sistem yang dia nggak punya kontrol atasnya. Dia taruh semua kepercayaan ke sistem itu. Dan pas sistemnya guncang, dia ikutan guncang. Tapi gimana kalau dia bisa bikin sistem sendiri? Sistem yang gak bergantung cuma ke satu hal. Arman buka notes di HP-nya. Dia mulai nulis. 1. Diversifikasi itu bukan teori. Itu survival. Jangan taruh semua di satu tempat. Sebarin. Bank boleh, tapi jangan cuma satu bank. Aset fisik boleh, tapi jangan cuma satu jenis. Skill boleh, tapi jangan cuma satu keahlian. Kalau satu roboh, yang lain masih bisa nopang. 2. Keahlian adalah aset yang gak bisa disita. Arman teringat cerita kakeknya. Dulu kakeknya tukang kayu. Pas krisis ekonomi, properti pada dijual murah. Orang banyak yang PHK. Tapi kakeknya tetap kerja. Orang tetap butuh meja, kursi, lemari. Skill gak bisa diambil orang. Gak bisa disita. Gak bisa inflasi. Selama lo punya keahlian yang orang lain butuh, lo bisa survive. 3. Relasi itu harta. Pas krisis, yang nolongin lo bukan bank, bukan angka di rekening. Yang nolongin lo itu orang, keluarga, temen, komunitas. Arman inget pas dia susah dulu, yang bantuin dia itu tetangga. Yang kasih pinjaman tanpa bunga itu temen SMA. Yang kasih kerjaan sampingan itu sepupu. Relasi yang kuat, itu sistem keamanan yang lebih reliable daripada sistem manapun. 4. Mental yang tangguh lebih bagus dibandingkan uang yang banyak. Orang kaya bisa jatuh miskin kalau mentalnya rapuh. Orang biasa bisa bertahan di krisis terparah kalau mentalnya kuat. Arman sekarang ngerti, rasa aman bukan dari berapa banyak yang lo punya, tapi dari seberapa siap lo kehilangan dan bangkit lagi. Arman pulang ke rumah. Istrinya lagi masak. Anaknya lagi gambar di kertas. "Udah beres, Mas?" tanya istrinya. Arman duduk, dia lihat tas hangsel yang isinya 50 juta. Terus dia lihat istri dan anaknya.
Beres, tapi belum selesai. Istrinya bingung. Arman cerita semua yang dia pikirin tadi. Soal bank, soal sistem, soal ketakutannya. Istrinya diam dengerin. Terus dia bilang sesuatu yang bikin Arman terdiam. Mas, kita nggak akan aman kalau kita terus takut kehilangan. Aman itu bukan soal nggak punya masalah. Aman itu soal kita bisa ngadepin masalah bareng-bareng. Arman nyadar, dia udah habis waktu bertahun-tahun ngejar angka, ngejar saldo, ngejar rasa aman yang dia pikir ada di bank. Tapi sebenarnya, rasa aman itu ada di dirinya sendiri, di kemampuan dia adaptasi, di keahlian dia, di relasi dia, di kesiapan dia. Dia buka laptop, mulai research, mulai belajar, mulai mikir jangka panjang. Dia nggak buang semua uangnya dari bank, itu bodoh. Tapi dia juga nggak taruh semua harapan di sana. Dia mulai belajar skill baru yang marketable, bangun relasi lebih dalam sama komunitas, mulai mikir soal aset yang bisa dia kontrol sendiri. Dan yang paling penting, dia mulai belajar hidup dengan ketidakpastian. Karena dunia itu nggak pasti. Sistem bisa roboh, bank bisa tutup, ekonomi bisa jelek. Tapi kalau dia kuat, dia tetap bisa bertahan. Jadi, kalau besok bank krisis beneran terjadi, aset apa yang paling aman? Jawabannya bukan aset. Jawabannya diri lo sendiri. Karena lo bisa kehilangan uang, lo bisa kehilangan properti, lo bisa kehilangan semua yang lo kumpulin bertahun-tahun. Tapi selama lo punya skill, mental yang tangguh, relasi yang kuat dan kemampuan adaptasi, lo bakal survive, lo bakal bangkit, lo bakal aman. Aman bukan berarti nggak ada masalah. Aman bukan berarti nggak ada resiko. Aman itu, lo siap ngadepin apapun yang datang. Jadi mulai sekarang, investasi paling penting yang bisa lo lakuin bukan di bank, bukan di emas, bukan di properti, tapi di diri lo sendiri. Belajar, berkembang, bangun relasi, perkuat mental. Karena itulah, satu-satunya aset yang nggak bisa diambil siapapun.